dari masih muda Bapak bisnis Iya, di AC mobil saya spesialisnya. AC mobil AC mobil spesialisnya. di Jakarta. Di Jakarta, Pak. Mereknya ini juga. Enggak, kan dari kerja. Ya. Kalau di Jakarta saya selalu kerja sama. Oh, jual sama orang lain. Cina gitu kan, berarti merek punya dia. Iya. Mega Motor, Iya. lalu Sri Bayu Motor, banyak. Ya. Jadi mulai usaha nih Pak, tahun-tahun berapa itu Pak? Sekitar sekarang umur 63. 63 Pak sekarang. 63. Saya kurang lebih sudah 30 tahun. Sudah dua kerja tuh sebelum punya istri sekitar. Ya masih bujangan. Iya, kalau saya tiga 40-an. 40-an. Tahun sih. Tapi usaha bengkel terus? Bengkel aja, Pak. Oh, itu dari muda ya? Dari muda, dari bujang. Menulis spesialis mobil. Ngapa kok pindah sini Pak? Ya kan usia udah tua, Pak. Ya. Kampung sini? Di kampung sini orang Jengkol. Istri orang sini juga? Istri orang sini. Bapak orang sini, istri orang sini. Sekarang udah ini, karena di kampung, kalau AC aja kan jarang. Jarang, ya. Makanya ada ini oli. Mesin, Ya. ini aja kan. Hanya kalau AC pasang baru bekas, Betul, ya ya. kan, kompresor, kemuatan, servis, operator. Nah kalau mesin turun mesin, ganti ori, tune up, ganti taki, audionya juga ada. Bisa sini ya, dia juga bisa. Ada. Jadi lamanya Bapak di Jakarta ya? Jakarta mah. Yang sekarang jadi dari zamannya itu rumah-rumah Cina, Atrium. Di Di Atrium. Atrium. Itu rumah Cina saya udah di situ Pak kerja. Oh, iya. Di Atrium itu? Di Atrium itu yang rumah-rumah Cina. Iya. Sekarang jadi Atrium itu saya sebelum Dulu rumah Cina itu ya? Cina Pak. Ada kelenteng sekali di dalam itu. Saya itu waktu bujangan sering ini Pak, rebut-rebutin amplop itu ya. Iya. Iya, kalau lebaran itu jalan itu bujangan. Anak-anak Bapak sekarang mana? Udah ada satu di sini, mereka di sana satu, yang satu nerusin itu bengkel di Jakarta, anak. Iya. Tapi Bapak saya lihat umur 63 sehat sekali. Apa kuncinya itu Pak? Kuncinya banyak gerak aja kali Pak. Banyak gerak, pikiran enggak boleh, enggak itu. momen. Saya nggak pernah mikirin apa-apa. Iya. Apa adanya aja Pak, yang Iya. diberikan seperti ini. Usaha yang keras, iya, Pak. hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa Pak. Iya betul. Ya, yang terpenting kan bukan kekayaan Pak, kesenangan. Ketenangan jiwa. Iya. Untuk apa kita kaya? Kalau kaya enggak tenang. nggak tenang bagaimana Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita kembali di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, pada pertemuan kita kali ini saya mengajak sobat bisnis, mari kita sejenak bertandang ke bengkel mobil Pak Mas Duki yang terletak di Pasar Adiasa, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita ini, saya mohon kepada seluruh pemirsa, tolong tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten yang ada di dalam channel YouTube Bisnis Den ini dapat selalu menemui pemirsa. Di sini Pak Mas Duki tampaknya sangat-sangat senang sekali. Dia bagaikan ingin di sini menghabiskan hari tuanya yang sekarang dia telah berusia 63 tahun. Dulunya ketika muda, dia berbisnis, bekerja sama dengan sejumlah pengusaha keturunan Tionghoa di Jakarta. Di sana dia berbisnis tetap di bengkel. Dia mengawali karirnya ketika masih berusia muda, belum lagi punya istri, sekitar 50 tahun lalu di bidang AC. Itulah awal dari karir Mas Duki sebagai seorang pengusaha bengkel. Dia mengawali usahanya ini dengan langsung terjun sendiri sebagai pekerja. Dan akhirnya dia boleh dikatakan pakarnya AC. Setelah dia benar-benar menguasai tentang bagaimana memperbaiki AC,
bagaimana berbisnis AC, bagaimana mencari jaringan untuk bisa dia dapatkan pekerjaan memperbaiki AC, mempunyai pelanggan yang banyak, dia merambah ke jenis yang lain. Seperti membongkar dan memasang segala bentuk peralatan mobil dengan berbagai merek dan jenis. Dan kerana Mas Duki muda, benar-benar seorang yang cekatan, yang jujur dan disiplin, maka sejumlah pengusaha Tionghoa yang bergerak di bidang perbengkelan di Jakarta menawarkan dia untuk bekerja sama. Tentu saja dalam hal ini kerjasama, modal bersama, tempat dibayar bersama, tetapi merek pengusaha Tionghoa ini yang punya. Dan setelah usianya berangsur senja, ketika usianya telah mencapai 63 tahun, Mas Duki yang kampung asalnya di Kampung Jengkol, Adiasa, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang ini, dia ingin pulang ke kampungnya. Walaupun dekat Jakarta dengan Adiasa, cuman dia mengatakan ingin pulang kampung juga. Senang, adem sekali katanya dia tinggal di kampung kelahirannya bersama istrinya. Dan yang paling menyenangkan baginya adalah kehadiran cucu-cucunya pada hari-hari tertentu di rumahnya di Adiasa. Pada hari-hari tertentu, dia berkumpul dengan mantunya, dengan anak-anaknya, dan dengan cucunya. Malah sambil berkelakar, Pak Mas Duki mengatakan, kadang itu cucu-cucu saya yang sudah berjumlah 8 orang, katanya cucunya, dia kasih uang 2.000 berebut mereka. Waduh, senang sekali dia. Dan mungkin ini pula lah yang menyebabkan Mas Duki yang sekarang telah berusia 63 tahun, tetapi tetap energik. Pendengarannya belum rusak, penglihatannya belum terganggu, dan tubuhnya masih kekar. Sehingga dia pagi tetap datang seperti biasa ke bengkelnya. Sekarang di bengkelnya bermerek Melia Jaya di Adiasa ini, Pak Mas Duki menyediakan pelayanan ganti oli, turun mesin atau bongkar pasang ala-ala mesin mobil, perbaikan AC, audio, dan lain-lain. Dan di bengkel inilah dia beraktivitas sehari-hari. Katanya tidak enak badannya kalau dia tidak pergi ke bengkel. Dan karena sering gerak inilah, menurut Mas Duki, dia selalu merasa sehat. Dan lebih dari itu, sobat bisnis, yang menjadi rahasia yang perlu agaknya kita ambil sebagai pelajaran. Menurut Pak Mas Duki, kunci baginya agar dia selalu sehat jasmani dan rohani, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa menurutnya akan menimbulkan kesenangan jiwa dan raganya. Jadi yang penting ketenangan jiwa. Katanya uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, kaya raya, tidak akan ada artinya kalau jiwa tidak tenang. Makanya modal utama yang diperlukan oleh Mas Duki adalah jiwa yang tenang. Sehingga dengan jiwanya yang tenang, dia bisa bersenang-senang dengan istrinya, bisa dia berkelakar dengan cucu-cucunya, bisa dia rukun damai dengan mantu-mantu dan anak-anaknya. Ketika saya coba selidik lagi, satu kunci lagi menurut Mas Duki agar kita bisa berjiwa tenang dan agar ketenangan jiwa itu bisa membuat tubuh kita sehat, zahir dan batin, jauhi atau hindari sifat iri dan dengki. Jauhi, hindari sifat iri dan dengki. Memang kalau kita pebisnis, kita punya kompetitor, kita punya pesaing. Tetapi bersaing di dunia bisnis bukanlah berarti kita harus iri kepada pesaing kita. Kita bukan harus dengki kepada pesaing kita.
Kita perlu berguru, kita perlu meniru pesaing kita. Kalau dia memang kita lihat berhasil dari kita. Ini kebahagiaan menurut Mas Duki yang tidak dapat diimbangi dengan uang, yang tidak dapat diimbangi dengan harta benda, yang tidak dapat diimbangi oleh apa saja yang sifatnya materi. Bicara tentang bengkelnya Pak Mas Duki, bengkelnya ini katanya alhamdulillah selama dia dirikan di Adiasa ini ramai sekali sobat bisnis. Kalau kita berbisnis, apalagi bisnis yang sifatnya pelayanan jasa, kita perlu ramah, kita perlu memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen kita, kepada pelanggan kita. Kalau kita cemberut, kalau kita sombong, sok-sok kaya, kalau kita sok-sok penting, jangan harap konsumen akan mendekat. Jangan harap. Apalagi sekarang ini persaingan sangat ketat. Karena itu, kepada sobat bisnis, saya ajak, berikanlah keramaan kepada siapa saja yang datang ke toko kita, yang datang ke bengkel kita, yang datang ke tempat kita berjualan. Kalau kita ingin sukses berbisnis, jauhi sifat sombong, jauhi sifat ponga, jauhi sifat sok kaya, jauhi. Kunci kesuksesan dalam berbisnis adalah kemampuan menjual. Kunci dari kesuksesan menjual adalah keramahan. Di samping itu, baru didukung oleh kualitas barang yang dilingkari oleh kejujuran. Anda jangan coba-coba tidak jujur. Sekali orang bisa dikecoh, yang kedua tidak akan bisa lagi. Kalau Anda misalnya punya toko kelontong, kalau Anda misalnya punya toko frozen, barang yang baik katakan baik, yang sedang katakan sedang, yang buruk katakan buruk. Jual sesuai dengan kualitas barang. Jangan Anda campur barang yang buruk dengan yang baik. Jangan. Demikian juga dengan bengkelnya Pak Mas Duki. Bengkel Pak Mas Duki ini, kalau sekali saja orang terkecoh, alat atau spare part KW dikatakannya ori, ke depan orang tidak akan percaya lagi. Dan yakinlah, satu persatu pelanggan bengkel Pak Mas Duki akan hilang. Karena itu mari kita berguru kepada Pak Mas Duki. Walaupun dia sudah tua di usia 63 tahun, tetapi usahanya tetap lancar jalannya. Mari kita bercermin, mari kita meniru cara strategi yang dilakukan Pak Mas Duki di dalam berbisnis. Kalau kita ingin sukses berbisnis, mari kita doakan bersama agar Pak Mas Duki menjadi orang yang kaya raya di usia tua. Dan saya juga mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi orang kaya raya yang tidak sombong, tidak pula iri dan dengki. Sobat bisnis, tak lupa saya ingatkan kembali menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.